Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan em, mengadakan acara webinar seputar kekerasan pada anak dengan tema Indonesia Kuat Tanpa Kekerasan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Skarviki Abdillah. Dan tujuan kami mengadakan webinar ini adalah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua seputar kekerasan terhadap anak, dimulai dari jenisnya, dampaknya, cara pencegahannya, dan juga cara penanganannya. Sebelum itu, di sini saya nggak sendiri, ada 3 orang lainnya yang akan menjadi pemateri, yaitu ada Muhammad Nizar, Suryanto Wicaksono, dan yang terakhir ada Muhammad Fadlan Kamal. Uh, Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke acaranya. Next. Di sini terdapat data kekerasan pada anak dimulai dari tahun 2019 sampai Februari tahun 2022. Data ini kita ambil dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA. Bisa kita lihat dari grafik ini, yang paling tinggi itu di tahun 2021 terdapat 15.971 jumlah kasus kekerasan terhadap anak dengan korban berjumlah 14.517. Nah, di sebelahnya itu terdapat tabel di mana di situ kekerasan terhadap anak itu dibagi menjadi 7. Juga ada juga yang lainnya, kekerasan yang tidak masuk ke dalam kriteria fisik, psikis, dan seksual. Di tabel ini yang paling tinggi itu diduduki oleh kekerasan seksual, di mana pada tahun 2021 kasus ini tuh mencapai 8.703, cukup tinggi angka kasusnya. Dan salah satu kasus kekerasan yang menjadi sorotan di awal tahun 2021 ini ada kasus yang menimpa anak penyandang disabilitas tunawicara yang diperkosa beramai-ramai atau geng rap di daerah Sopen, Makassar, Sulawesi Selatan. Akhirnya korban melaporkan dirinya yang terkena kekerasan seksual kepada lembaga LPSK. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Nizar. Ya, baik di sini perkenalkan dulu. Di sini saya Muhammad Nizar. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih kekerasan pada anak itu. Ya, baik. Kekerasan pada anak seperti yang kita tahu, kekerasan itu kan berupa apa ya? Tindakan fisik untuk menyerang orang lain gitu ya. Nah, di sini kita terdapat dua acuan dalam melihat apa sih itu kekerasan gitu. Mungkin bisa di next slide. Ya, jadi kita ada dua acuan. Yang pertama kita mengacu pada undang-undang dan lalu kita mengacu pada WHO. Pada undang-undang di sini jelaskan mengenai kekerasan pada anak dimuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 13. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual, termasuk hinaan, meliputi penelantaran dan perlakuan buruk, serta eksploitasi termasuk eksploitasi seksual dan trafficking, atau yang bisa kita katakan adalah jual beli anak gitu ya. Jadi kekerasan pada anak bisa meliputi kekerasan verbal dan kekerasan non verbal, seperti itu. Selanjutnya, menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah
suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan, pengasuhan atau abandon, dan mengeksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, serta perkembangannya. Gitu. Yang kita tahu juga sebagian besar pelaku kekerasan ini adalah orang terdekat gitu ya, seperti orang tua, guru, eh, saudara, teman, pacar, ya lingkungan orang-orang terdekat paling banyak pelaku dari orang-orang terdekat kita. Yang umumnya juga dari tindak kekerasan yang dilakukan ini adalah kekerasan fisik yang umum ya. Ada juga yang telah disebutkan terdapat kekerasan verbal melalui perkataan, hinaan, cacian, seperti itu. Itu juga termasuk ke dalam kategori kekerasan verbal gitu. Dan kalau dari usia seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Sekar gitu, yang paling umum terkena kekerasan seksual terkena kekerasan ya, kekerasan itu umumnya itu adalah usia 13 hingga 17 tahun dengan lebih dari 50% jumlah korban setiap tahunnya dalam waktu kurun itu tadi jelaskan ya, kurun waktu 2020 hingga 2022 seperti itu. Seperti yang telah dijelaskan tadi, saya juga mengutip dari berbagai sumber gitu. Terdapat data yang menyebutkan kalau kekerasan anak itu terbanyak di Indonesia ya, itu terjadi di Provinsi Jawa Timur. Itu yang pertama, peringkat pertama. Di situ banyak banget terjadi kekerasan pada anak. Yang kedua ada Provinsi Jawa Tengah dan ketiga Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Oke, next slide. Oke, di sini terdapat bentuk-bentuk kekerasan pada anak gitu ya. Di sini dijelaskan menurut keterangan Consultation on Child Abuse Prevention. Ada 5 jenis yang apa terdapat kategori 5 jenis kekerasan pada anak. Yang pertama itu ada yang fisik yang tadi saya jelaskan. Fisik berupa kekerasan fisik itu berupa kayak kita memukul, menendang gitu. Atau bahkan mencubit itu sudah masuk ke dalam kategori kekerasan. Sebetulnya ya, itu sudah masuk dalam kategori kekerasan. Ya dengan itu tadi tujuan untuk melukai atau bahkan sampai ada beberapa kasus hingga anak ini mengalami kematian. Ada juga sebagian eh, yang menjadi cacat akibat dari kekerasan ini. Lalu yang kedua ada kekerasan seksual, di mana kekerasan ini biasanya berupa kekerasan yang mengarah ke apa ya, hubungan seksual, contoh pemerkosaan seperti itu, pencabulan itu juga biasanya juga masuk dalam kategori dari kekerasan seksual. Lalu selanjutnya emosional gitu, seperti tadi apa ya, misalkan dia tidak apa tidak mengabaikan anak, itu juga masuk dalam kategori kekerasan secara emosional, hubungan antara orang tua dan anak yang kurang baik, seperti itu juga termasuk dalam kategori penelantaran anak. Lalu yang selanjutnya adalah penelantaran anak atau abandon. Di sini mungkin simpelnya ketika orang terdekat tidak mempedulikan anak seperti itu sehingga yaudah dibiarkan ini juga termasuk dalam eh, kekerasan gitu, kekerasan entah itu mengakibatkan pada dampaknya bisa ke fisik ataupun ke emosi pada si anak tersebut. Lalu yang terakhir di sini menjelaskan eksploitasi anak. Apa sih apa kategori yang menjelaskan eksploitasi anak ini, apa kategori kekerasan itu di mananya? Seperti human trafficking yang sempat ramai di apa ya, sempat di up ke media mengenai eksploitasi anak ini, di mana perjualbelikan anak entah itu dijadikan budak atau dijadikan pekerja di bawah umur
biasanya eksploitasi anak ini juga udah antar negara, lintas negara gitu ya, internasional, bukan lagi di skala domestik seperti itu. Dan ada juga eksploitasi anak, eksploitasi seksual gitu ya. Entah anak itu dipekerjakan sebagai PSK dan sebagainya, itu juga salah satu masuk dalam kategori eksploitasi pada anak. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih lebih lanjut pada teman saya. Next slide. Oke, sebelum menjelaskan lebih lanjut, mungkin saya ingin mengenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suryanto Wicaksono. Saya akrab dipanggil sebagai Wicak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu faktor penyebab kekerasan pada anak. Boleh next slide? Oke, sebenarnya ada banyak faktor yang dapat berkontribusi terhadap kekerasan pada anak. Beberapa faktor penyebab umumnya itu yang pertama adalah lingkungan keluarga yang tidak stabil. Maksudnya apa? Lingkungan keluarga yang tidak stabil ini secara singkatnya itu adalah seperti broken home dan sebagainya. Jadi kondisi lingkungan keluarga itu tidak berjalan dengan mulus atau tidak berjalan dengan baik gitu. Jadinya ada dukungan emosional yang kurang dari orang tua terhadap anak seperti itu. Yang kedua, ada ketidakmampuan dalam mengelola stres. Ini jelas biasanya dilakukan oleh pihak orang tua. Kenapa? Karena secara posisi orang tua itu lebih tinggi daripada posisi anak. Akan ada yang namanya muncul superioritas atau perasaan lebih tinggi. Jadinya ketika orang tua tidak mampu dalam mengelola stres, akhirnya akan disalurkan kepada si anak. Seperti itu. Jadi banyak sekali orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya karena dia tidak mampu mengelola stres. Yang ketiga di sini ada riwayat kekerasan. Jelas ya bahwa ketika memiliki riwayat kekerasan biasanya ya tidak semua tapi biasanya pelaku kekerasan akan cenderung untuk mengikuti atau mengulangi, atau secara simpel itu seperti apa ya, kayak mengulangi lah kejadian di masa lalu, seperti balas dendam istilahnya. Jadinya dia melakukan kekerasan gitu terhadap anaknya karena dulu mungkin pernah merasakan hal itu, tapi balik lagi ini mungkin beberapa atau biasa disebut sebagai oknum. Kemudian yang keempat, ini jelas seperti poin 2 tadi, ketidakmampuan mengelola emosi gitu. Jadi ketika orang tua kesulitan dalam mengelola emosi mereka sendiri, mungkin mereka akan cenderung untuk menyalurkan kemarahan atau rasa frustasi yang mereka miliki kepada anak-anak, baik secara fisik atau emosional. Ada beberapa kasus yang dimana ketika orang tua itu memiliki beban pekerjaan yang tinggi, orang tua tersebut akan marah terhadap anaknya. Ketika dia marah, ketika dia menaikkan nada bicaranya, itu sudah bisa dianggap sebagai kekerasan terhadap anak secara verbal. Seperti itu. Jadi ketidakmampuan mengelola emosi ini menjadi salah satu faktor yang biasanya sering kali terjadi ketika kekerasan terhadap anak itu terjadi. Kelima, di sini jelas ada penyalahgunaan zat yang dimaksud adalah seperti alkohol atau obat-obatan yang dimana itu mempengaruhi kemampuan dari si pelakunya itu untuk tidak mampu mempertahankan kontrol diri dan bertindak secara agresif terhadap anak. Yang keenam, ada kurangnya keterampilan dalam pola asuh anak. Ya, ketika orang tua itu tidak mampu atau tidak memiliki pola asuh yang baik, biasanya orang tua tersebut akan bersikap otoriter. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada yang namanya perasaan superioritas gitu. Jadi ketika pola asuh tidak baik atau tidak bagus, maka orang tua akan cenderung melakukan pola asuh yang istilahnya keras, otoriter, militer gitu. Ada juga faktor-faktor yang tidak ada di sini. Salah satunya itu ada kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak atau norma budaya. Kadang ada beberapa norma budaya yang menganggap bahwa apa ya, sebenarnya budayanya tidak mengarah ke situ, tapi ketika diterapkan oleh orang tua itu salah memiliki persepsi gitu. Jadinya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tua tersebut melakukan kekerasan tanpa disadari gitu. Dan tadi ada poin-poin yang seperti saya sebutkan. Di antaranya itu tadi ketidakseimbangan kekuasaan gitu. Jadi
perasaan superioritas itu ya seperti itu ketidakseimbangan kekuasaan. Kemudian yang terakhir itu ada akses media terhadap kekerasan. Jelas ya bahwa banyak sekali tayangan-tayangan di TV bahwa kekerasan itu sering kali muncul gitu. Jadi misalkan kayak film-film aksi kayak gitu-gitu itu sangat mempengaruhi pola pikir. Seperti itu. Boleh di next? Kita next ke apa namanya? Next slide-nya. Iya. Kemudian ada pertanyaan, apa dampak dari kekerasan terhadap anak? Boleh di next? Oke. Oke, dampak dari kekerasan ini. Jika kita munculkan pertanyaan ini, maka yang akan terjawab adalah salah satunya adalah faktor usia anak gitu. Jadi apa sih dampaknya gitu? Ketika korban atau anak tersebut semakin apa ya, usianya lebih makin muda gitu, misalkan 10 tahun ke bawah atau bagaimana gitu, maka dampaknya itu akan semakin parah gitu. Jadi semakin muda usia anak, maka akan menimbulkan akibat yang lebih fatal gitu. Kemudian kita lihat dulu nih siapa yang terlibat gitu. Jika yang melakukan penganiayaannya adalah orang tuanya sendiri, maka dampaknya itu akan lebih besar gitu. Kenapa? Karena memiliki perasaan seperti dihianati oleh orang terdekat gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa seberapa parah gitu. Ketika pertanyaan tersebut muncul, maka jawabannya adalah kita tanya balik. Seberapa sering dan semakin buruk, seperti apa perlakuannya gitu. Ketika perlakuan frekuensinya sering dilakukan, maka dampaknya akan semakin buruk terhadap anak gitu. Sama halnya dengan seberapa lama itu terjadi gitu. Misalkan apakah hitungannya masih minggu atau sudah bulan atau mungkin sudah tahunan gitu. Jadi mungkin anak-anak yang sudah menjadi korban selama bulan gitu, atau bahkan minggu itu sudah parah gitu. Bayangkan ketika korban atau si anak ini mengalaminya selama tak bertahun-tahun gitu, maka dampaknya akan lebih parah. Dan yang pasti tapi tidak pasti adalah uh, ada yang sering membahas bahwa tingkatan sosial ekonomi itu sangat mempengaruhi kekerasan terhadap anak. Menurut saya ada beberapa hal yang iya, ada beberapa hal yang tidak. Gitu. Jadi jika kasusnya dalam tingkatan sosial ekonomi gitu, ketika tingkatan ekonominya lebih rendah, memang cenderung akan mendapatkan kekerasan gitu. Tapi nyatanya tidak semuanya seperti itu. Jadi tingkatan sosial ekonomi ini menjadi salah satu apa ya faktor atau salah satu variabel yang sering kali dibahas atau sering kali dibawa. Namun tidak sepenuhnya tingkatan sosial ekonomi ini pasti mempengaruhi atau memberikan dampak terhadap kekerasan terhadap anak gitu. Oke, baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ya. Boleh, silakan. Baik, tadi kan sudah dijelaskan mengenai bentuk, terus ada faktor penyebab, dan ada dampaknya. Maka selanjutnya izinkan saya menjelaskan bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. Kita mulai dari cara pencegahannya terlebih dahulu. Yang mana kita tahu kekerasan pada anak ini terjadi pada di lingkungan, bisa terjadi di lingkungan terdekat gitu. Bahkan yang kita anggap sebagai lingkungan yang aman itu tidak menjadi menutup kemungkinan untuk terjadinya kekerasan pada anak. Di sini ada beberapa cara pencegahan terjadinya kekerasan pada anak. Yang pertama yaitu ada mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan hak-hak anak. Apa saja sih yang dapat dikatakan menjadi hak-hak seorang anak? Itu sudah jelas dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu hak yang menjadi anak itu yaitu hak atas hidupnya, terus ada hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan berpendapat dan berkomunikasi, dan yang terakhir ada hak atas perlindungan khusus bagi anak yang rentan. Jadi seorang anak tuh harus mendapatkan hak-haknya tersebut gitu. Kemudian
Yang kedua yaitu mensosialisasikan dampak kekerasan terhadap kesehatan mental. Di sini kita harus memberi edukasi apa sih dampak terhadap kekerasan terhadap kesehatan mental anak itu. Jadi agar orang-orang sekitar itu tahu gitu betapa berbahayanya betapa berbahayanya kekerasan terhadap kesehatan mental seorang anak. Yang ketiga yaitu membangun komunikasi yang baik dengan anak. Dengan komunikasi yang baik, anak ini akan merasa dirinya itu lebih dihargai, lebih lebih menganggap keberadaannya itu penting gitu. Jadi sebagai orang tua atau sebagai kakak, sebagai adik, sebagai keponakan mungkin ya yang memiliki keponakan itu kita harus membangun komunikasi yang baik terhadap anak gitu. Dari situ maka akan timbullah rasa kepedulian. Jadi anak nih merasa dapat terbuka satu sama lain sehingga bisa menceritakan apa yang mungkin terjadi kepada anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu menjadi lingkungan yang suportif untuk anak. Nah, yang mana yang kita ketahui mungkin beberapa orang tua gitu menganggap bahwa anak itu harus menuruti apa yang dia inginkan atau apa yang dia mau gitu. Anak tuh harus menjadi di bawah kendalinya dia gitu. Padahal hal seperti pada anak seharusnya sebagai orang tua kita harus suportif, kita harus tahu gitu maunya anak itu bagaimana, baiknya untuk anak itu seperti apa. Jadi jangan melulu kita harus mengarahkan anak kita harus seperti ini. Tetapi lebih menghargai keputusan apa yang dia mau gitu. Yang terakhir yaitu mencegah terjadinya atau terulangnya kekerasan pada anak. Tentunya dengan kita mengetahui bagaimana dampaknya, terus apa aja yang menjadi haknya, membangun komunikasi yang baik, itu salah satu langkah untuk mencegah terjadinya atau terulangnya kekerasan pada anak. Seperti itu. Next-nya yaitu tadi ada pencegahan. Lalu bagaimana jika terjadinya kekerasan pada anak? Apa yang dapat kita lakukan? Nah, cara yang kita dapat lakukan yaitu yang pertama, menciptakan hukum yang adil mengenai kekerasan pada anak. Di pemerintah Indonesia sendiri pun sudah cukup lumayan aware dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu dengan membuat undang-undang perlindungan tentang anak. Di situ membahas apa yang menjadi haknya, terus bagaimana jika anak melakukan kekerasan, apa hukumannya bagi orang yang melakukan kekerasan pada anak, di situ sudah sangat jelas. Mungkin teman-teman nanti bisa dicari mengenai undang-undang perlindungan anak itu sangat beragam gitu penjelasannya. Yang kedua, yaitu meminta bantuan dari aparat keamanan atau ahlinya. Aparat keamanan ini mungkin yang dimaksudkan ketika memang menjadi tindakan kriminal terhadap kekerasan anak atau melukai anak secara fisik dan mental, itu pelaku kekerasan tersebut itu harus segera diadili karena agar mendapat hukuman yang jera untuk pelaku tersebut dan sehingga pelaku tersebut itu tidak akan mengulangi perbuatannya gitu di kemudian hari. Dan ahlinya mungkin ini lebih ke bagi anak yang mengalami kekerasan, ini bisa dibawa ke psikolog atau psikiater untuk langkah awal dalam penyembuhan. Karena kekerasan ini dapat menyebabkan trauma yang berbahaya pada seorang anak. Yang ketiga yaitu menegakkan hukum mengenai kekerasan pada anak. Seperti poin yang pertama, hukum mengenai tentang kekerasan pada anak ini sebenarnya sudah ada, namun masyarakat Indonesia tuh belum mengetahui banyak gitu tentang peraturan atau undang-undang dalam penanganan kekerasan pada anak ini. Jadi menegakkan hukum itu pemerintah Indonesia tuh lebih memperhatikan gitu dampak apa sih yang dapat ditimbulkan pada kekerasan sehingga harus benar-benar seadil-adilnya kepada pelaku kejahatan itu harus dihukum dengan seberat-beratnya. Karena dengan kekerasan ini menjadi anak memiliki trauma yang berat gitu. Nah, trauma
kepada anak tersebut itu menyebabkan masa perkembangannya dia tuh terganggu gitu. Dan yang terakhir yaitu menyediakan layanan konsultasi dan perlindungan seperti mungkin di internasional itu ada UNICEF, terus di Indonesia sendiri yaitu ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan misalkan Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu ada seperti itu. Kayak gitu. Nah, mungkin statement akhir dari saya pribadi, kekerasan itu dapat terjadi di mana aja, kapan aja, dan siapa saja itu dapat melakukan kekerasan gitu. Bahkan lingkungan yang kita anggap aman seperti keluarga, sekolah, itu tuh tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan pada seorang anak. Jadi sebagai orang tua atau sebagai kakak atau mungkin sebagai om atau tante yang memiliki seorang anak atau memiliki anak kecil itu kita harus aware gitu. Jangan melulu kita sudah percaya benar-benar 100% bahwa kayak di sekolah anak itu lingkungannya aman, ketika di rumah saudara atau dititipin sama nenek dan kakeknya atau omnya atau pamannya itu adalah tempat yang aman. Belum tentu gitu. Hal tersebut itu dapat juga terjadi kemungkinan kekerasan pada seorang anak gitu. Maka dari itu kita lebih aware, lebih peduli, lebih mengetahui, lebih paham gitu dengan dampak-dampak jenis-jenis kekerasan pada anak ini. Karena sebagai negara Indonesia tentunya kita harus memerangi kekerasan pada anak. Stop kekerasan. Sekian dari kelompok kami. Mungkin saya kembalikan kepada moderator kita pada hari ini. Betul banget tuh. Jadi lingkungan itu dimanapun anak kita berada, lingkungan itu belum tentu aman. Jadi sekarang kita membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan boleh on mic atau mungkin mau tulis pertanyaannya di kolom chat juga Atau boleh. mungkin teman-teman yang lainnya karena waktunya terbatas bisa kasih pandangannya atau Boleh. statementnya kepada karena waktunya sebentar gitu. Oke, boleh mungkin dari Kak Intan. Dan Kak Intan udah tunjuk tangan. Boleh langsung Kak Intan. Silakan Kak Intan pertanyaannya. Oh, nih. Jadi Kak Intan nanya, bagaimana jika kita melihat kekerasan pada anak secara verbal? Mungkin apa yang harus kita lakukan gitu ya. Lalu ada juga nih, ada lagi yang bertanya, Devi, mengapa kebanyakan kasus kekerasan pada anak yang menjadi pelaku adalah orang terdekat seperti ayah, ibu, saudara kandung, hingga bibi atau paman, dan bagaimana kita dapat mempercayai lingkungan terhadap anak? Oke, ya Kak Intan itu pertanyaannya melihat kekerasan pada anak secara verbal. Jadi bagaimana untuk memberikan peringatan atau pemahaman pada pelaku gitu. Siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Moderator, izin moderator, sepertinya waktu ini kan kurang dari 1 menit ya. Sepertinya mungkin lebih baik kita bikin Zoom tambahan aja nih kayaknya nih untuk kita diskusi-diskusi Boleh. santai mungkin boleh ya. Ya, boleh. Linknya mana Kak?
Nah, nih, gorengannya udah ada tadi dari kain. Jadi siapa yang mau jawab dulu? Mungkin ini kan ini mungkin mau ditujukan ke siapa mungkin, atau mungkin mau kita kasih pendapat satu-satu atau bagaimana, mungkin biar enak gitu. Mungkin izinkan saya menjawab pertanyaan dari Intan Rizky Amalia, yaitu pertanyaannya, jika melihat kekerasan pada anak secara verbal, maka bagaimana cara kita memberikan peringatan dan pemahaman pada pelaku agar tidak mengulangi hal tersebut? Terima kasih sebelumnya. Oke, nah hal tersebut itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi ya di lingkungan kita. Banyak banget gitu yang terjadi. Langkah yang pertamanya, jika memang orang tersebut itu tidak kita kenal secara dekat atau tidak kita ketahui, kita lebih apa ya, lebih memberikan pemahaman dulu kepada anak kita gitu, atau ada kepada anak-anak anak kecilnya gitu, bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar, bagaimana benarnya gitu. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita bicarakan dengan pelaku secara pribadi. Jadi kita temui pelaku kekerasan verbal itu secara langsung gitu. Terus kita tanyakan apa motif pelaku melakukan hal tersebut gitu. Apakah memang hanya bercandakah atau memang hanya ada tujuan atau maksud lainnya. Setelah kita misalkan pelaku itu sudah menjawabnya, lalu kita jelaskan gitu konsekuensi dari perilakunya dia tuh apa sih gitu. Karena dengan ucapan-ucapan verbal itu membentuk memori anak, sehingga anak tersebut itu akan mencontoh perilaku tersebut gitu. Jadi kita mengedukasinya kepada pelaku bahwa jangan seperti itu gitu, karena anak itu akan mencontoh atau meniru gitu, meniru omongan-omongan yang disampaikan gitu. Selanjutnya yang dapat kita sampaikan juga lebih ke apa ya, lebih ke perilaku tindakan gitu sih. Jadi kayak kita memberikan peringatan kepada pelaku untuk tidak mengulanginya lagi. Jika memang pelaku tersebut itu akan mengulanginya kembali, itu mungkin kita bisa berikan sanksi yang lebih berat agar pelaku tuh bisa lebih apa ya, lebih takut dan untuk tidak lebih jerak gitu. Istilahnya lebih jerak atau lebih mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan secara verbal tersebut kayak gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab atau mungkin yang dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Ya mungkin saya izin menambahkan sedikit aja ya. Ya izin inilah. Ini saya coba bantu share tadi untuk PowerPoint ya. Gitu. Apakah bisa dilihat dengan jelas PowerPoint-nya? Bantu sih. Ya, apakah terlihat? Terlihat. Ya. Oke, balik nih. Bentar ya.
Oke, saya izin menambahkan ya. Tadi kan seperti yang sudah dijelaskan gitu. Seperti apa yang dijelaskan oleh Fadlan tadi itu sesuai. Saya sependapat gitu. Seperti di poin 4 tadi yang sudah dijelaskan oleh saudara Fadlan gitu ya. Menjadi lingkungan yang suportif untuk anak gitu. Karena benar, poin ini benar gitu. Jadi suportif untuk anak di sini tidak hanya anak sendiri gitu, tapi orang lain gitu. Jadi ketika kita melihat kekerasan secara verbal ini terjadi terhadap anak, apa yang kita lakukan itu benar tadi yang seperti apa yang disampaikan Fadlan gitu. Jadi kita lihat dulu konteks apa yang dilakukan. Gitu. Apakah konteksnya emang dalam hal yang mendidik atau konteksnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Gitu. Konteksnya mungkin melampiaskan emosi atau melampiaskan stres gitu. Jadi harus dilihat dengan baik gitu. Jadi konteksnya apakah dia memberikan edukasi, ataukah dia memberikan pemahaman, ataukah memang melakukan kekerasan dengan disengaja gitu. Jadi kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Ketika konteksnya sudah jelas, maka yang harus kita lakukan adalah benar gitu. Jadi diberikan pemahaman terlebih dahulu gitu. Apalagi kalau misalkan orang asing gitu kan, nggak mungkin kita ketemu orang asing terus melakukan kekerasan secara verbal gitu terus kita kasih tahu langsung gitu, itu biasanya belum tentu efektif gitu. Apa yang harus kita lakukan adalah kita tanya dulu, permisi Bu atau Pak, ini kenapa ya kok anaknya diginiin, kita tanyain dulu kenapa kok anaknya dimarahi, kenapa kok anaknya diginiin gitu. Setelah mungkin beliau ini sudah menjawab, apa yang kita lakukan adalah kita kasih pemahaman gitu, iya Ibu atau Bapak, saya hanya mengingatkan gitu agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak gitu. Karena kasihan anaknya masih kecil atau bagaimana kayak gitu. Jadi kita kasih pemahaman dulu secara persuasif gitu, secara santai. Setelah memang mungkin benar tadi yang dijelaskan, ketika memang sudah tidak tertolong atau sudah tidak aman gitulah istilahnya ya. Ya udah kita berikan pemahaman langsung atau bila perlu ya kita bantu laporkan gitu. Kalau memang sudah terbukti secara nyata ya, sudah terbukti secara konkret bahwa itu adalah kekerasan gitu. Jadi kita bantu, mungkin bantu laporkan ke aparat keamanan seperti pihak kepolisian atau sebagainya kayak gitu sih. Mungkin dari saudara Nizar mungkin mau membantu menambahkan atau bagaimana? Kalau dari saya untuk dari pertanyaannya saudara Intan mungkin cukup seperti itu. Setelah dijelaskan oleh saudara Suryanto dan Fadlan seperti itu. Mungkin bisa lanjut di next pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Devi. Gimana nih? Siapa yang mau jawab nih? Apa Fadlan apa Nizar? Boleh nih? Saya izin menjawab kali ya untuk Boleh, pertanyaan boleh. kedua ini dari saudara Devi yang bertanya, mengapa kebanyakan kasus kekerasan pada anak yang menjadi pelaku itu adalah orang terdekat seperti ayah, ibu, saudara kandung, hingga bibi atau paman, dan bagaimana kita dapat mempercayai lingkungan terhadap anak. Oke, jadi gini, kenapa gitu kok kebanyakan kasusnya itu kok dari orang terdekat gitu, nggak diduga-duga gitu, karena kan kita bisa mikir justru orang terdekat itu adalah orang-orang yang aman gitu, yang nggak akan melakukan tindak kekerasan kepada anak gitu. Mungkin kita mikirnya kayak justru orang-orang yang nggak dikenal gitu, mohon maaf, seperti orang-orang yang kita baru temuin itu ingin melakukan tindak kejahatan atau tindak kekerasan pada anak atau pada usia-usia kita gitu. Tapi justru malah dari lingkungan-lingkungan terdekat gitu. Kita malah nggak mikir kalau kok malah nggak aman gitu, dengan orang-orang terdekat tuh malah nggak aman gitu. Kenapa gitu? Jadi gini, karena orang-orang terdekat itu adalah orang-orang yang mengetahui bagaimana si anak ini gitu, kepribadiannya, apa ya, wataknya, itu orang-orang terdekat yang tahu gitu tentang si anak ini gitu. Dengan informasi-informasi yang dia ketahui tentang si anak ini, justru dia merasa gitu, karena gue tahu dan tahu celahnya di mana, dan pada saat momen yang sedang berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan, akhirnya mereka melampiaskan itu semua kepada
anak seperti itu. Entah itu kepada adik, saudara atau siapapun ya di lingkungan terdekatnya gitu. Seperti contoh orang tua terhadap anak gitu ya. Dia tahu bagaimana anaknya gitu. Karakter anaknya, sifat anaknya, apa yang anak nggak suka, apa yang anaknya suka, bandelnya ini anak gimana. Akhirnya karena dia tahu itu semua dan dia udah nggak tahu lagi bagaimana cara mengingatkan anaknya, akhirnya dia melakukan tindakan semena-mena, yaitu memukul, mencubit, menendang, atau bahkan berbicara kasar terhadap anaknya. Karena itu tadi, mereka lebih tahu, mereka lebih tahu terhadap anaknya seperti apa. Akhirnya mereka melakukan tindak kekerasan. Begitupun dengan pasangan. Itu juga berlaku untuk pasangan. Contoh pasangan suami istri. Kenapa justru anak-anak yang paling banyak rentan untuk terkena kasus kekerasan gitu kan? Karena anak-anak itu bisa dibilang mereka lemah. Mereka nggak bisa untuk melawan orang dewasa seumuran umuran kita. Dia nggak bisa melawan secara fisik ya orang tua atau saudara-saudara mereka yang lebih tua atau jauh di umurnya di atas mereka. Mereka nggak bisa seperti itu. Mereka bisa ngelawan. Sehingga anak itu sangat sangat rentan untuk terjadi tindak apa namanya tindak kekerasan pada anak itu salah satu kenapa anak yang banyak jadi sasaran seperti itu ya. Bukan cuma kekerasan fisik tapi kekerasan seksual pun juga sama. Itu banyak anak yang terkena tindak kejahatan kekerasan seksual gitu karena anak-anak lemah, mereka nggak bisa melawan gitu. Mereka diancam atau diiming-imingi sesuatu, mereka akan nurut gitu. Apalagi ya itu tadi, itu orang terdekatnya dia yang dia percaya gitu dan dia menganggap kalau itu rumah teramannya gitu dalam tanda kutip gitu ya. Sehingga dia ketika diiming-imingi ya it's okay, dia mau aja ikut nurut segala macam. Ternyata mereka dilecehkan, dilakukan tindak semena-mena, menjadi korban kekerasan di akhirnya gitu, menjadi korban kekerasan. Dan selanjutnya itu tadi, kenapa anak-anak menjadi sering kena korban tindak kekerasan, karena anak-anak itu takut melawan. Mereka nggak bisa melawan secara fisik. Secara fisik aja mereka udah kalah, mereka kecil badannya. Beda nggak kayak orang-orang dewasa yang badannya besar. Mereka nggak bisa melawan. Mungkin kalau sekedar teriak, mungkin mereka bisa. Gitu. Tapi itu tadi, ada ancaman di balik itu semua sehingga mereka takut. Ataupun mereka bisa berani melawan, cuman mereka nggak berani untuk ngadu ke orang tuanya gitu. Kenapa orang tuanya dia ngomong ke orang tuanya, mereka nggak berani karena itu tadi ada ancaman. Lalu ada minimnya edukasi dari orang-orang terdekat si anak. Mereka nggak paham apa itu kekerasan. Mereka memanfaatkan kalau gue nih orang dewasa, saya ini orang dewasa, saya bisa bertindak semena-mena. Badan saya lebih besar, itu anak kecil gitu segala macam. Akhirnya jadi semena-mena gitu. Dia berbuat sesukanya. Karena minimnya edukasi, mereka nggak mengerti dampak apa yang kedepannya kalau misalnya ditimbulkan kalau dia melakukan tindak kekerasan kepada anak. Itu sih kalau dari saya mengenai pertanyaan dari saudara Devi ya, mengenai kenapa ada orang terdekat justru yang paling sering terjadi melakukan tindak kekerasan pada anak seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya mau minta maaf karena off cam, soalnya kameranya nggak kedetek. Mungkin mau ngasih statement akhir ya dari jawaban panjang dari saudara Nizar. Kenapa orang terdekat
itu lebih berpotensi, ya tadi seperti yang dibilang kalau misalkan mereka mengetahui titik lemah dan juga ada di waktu yang pas untuk melakukan kejahatan tersebut, jadinya ada kesempatan di baliknya, jadinya bisa untuk dilakukan. Mungkin seperti itu. Dan gimana kita mempercayai lingkungan terhadap anak, pertama mungkin kita harus kenal dulu orang yang akan kita percayai dititipkan untuk anak kita gitu ya. Kalau kita sudah percaya sama orang tersebut, jadi kita jauh lebih gampang untuk memberikan rasa percaya juga kepada anak kita, dan kitanya juga jadi jauh lebih percaya kalau anak kita nggak akan kenapa-napa gitu. Tapi kita tetap harus ngasih, apa ya namanya, kayak kita tetap harus protect juga gitu, jangan dilepas gitu aja. Gitu sih kalau dari saya. Mungkin udah selesai, semuanya sudah terjawab kan ya? Udah ini Sudah udah semuanya. semua ini ya, udah kejawab semua sepertinya. Sudah tidak ada seperti di kolom chat juga, atau nanya langsung tidak ada. Mungkin sudah mungkin. Ya udah, kalau misalkan udah nggak ada lagi, kita tutup aja webinar kali ini. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.